Setiap kali kamu menerima uang, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu yang jarang kamu sadari. Bukan di tanganmu, bukan di dompetmu, tapi di pikiranmu. Dan yang lebih mengejutkan, reaksi ini terjadi begitu cepat, begitu otomatis, sampai kamu bahkan tidak punya waktu untuk mempertanyakannya. Kebanyakan orang berpikir masalah keuangan mereka berasal dari kurangnya penghasilan, peluang yang terbatas, atau keadaan hidup yang tidak mendukung. Tapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Uang tidak hanya masuk dan keluar dari hidupmu begitu saja. Ia bereaksi terhadap pola yang sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadarmu. Dan setiap kali kamu mendapatkan uang, pola ini langsung aktif, seperti program yang berjalan tanpa izin. Mungkin kamu pernah mengalami ini tanpa sadar. Saat uang masuk, entah itu gaji, bonus, atau bahkan rezeki tak terduga, ada dorongan halus di dalam dirimu. Dorongan untuk segera menggunakan uang itu, membelanjakannya, atau bahkan menghilangkannya tanpa rencana yang jelas. Rasanya seperti ada tekanan kecil yang tidak terlihat, yang membuatmu tidak nyaman jika uang itu hanya diam. Ini bukan kebetulan, ini bukan kelemahan. Ini adalah pola psikologis yang sudah lama terbentuk dan terus bekerja setiap kali uang datang. Dalam banyak ajaran klasik tentang kekayaan, seperti yang sering dibahas oleh Napoleon Hill, pikiran manusia tidak hanya menciptakan tindakan, tapi juga menciptakan hasil. Apa yang kamu yakini tentang uang akan menentukan bagaimana kamu memperlakukannya. Dan yang lebih penting, bagaimana uang itu bertahan atau pergi dari hidupmu. Jika di dalam pikiranmu uang dianggap sesuatu yang harus segera digunakan, maka setiap kali kamu mendapatkannya, sistem di dalam dirimu akan mencari cara untuk mengembalikannya keluar. Yang menarik, proses ini jarang sekali terasa seperti kesalahan. Justru sebaliknya, terasa normal. Kamu mungkin berpikir kamu hanya sedang menikmati hasil kerja kerasmu atau sekadar memenuhi kebutuhan. Tapi jika kamu melihat lebih dalam, ada pola yang berulang. Uang datang, lalu perlahan menghilang. Bukan karena kamu tidak mampu mengelolanya, tapi karena pikiranmu sudah terbiasa untuk tidak mempertahankannya. Di Indonesia, banyak orang tumbuh dengan keyakinan tertentu tentang uang, bahwa uang itu untuk dibelanjakan, bahwa menyimpan terlalu lama itu tidak baik, atau bahwa kekayaan bukan sesuatu yang benar-benar untuk mereka. Keyakinan ini tidak selalu diajarkan secara langsung, tapi diserap dari lingkungan, dari keluarga, dari pengalaman hidup. Dan tanpa disadari, semua itu membentuk reaksi otomatis setiap kali uang datang. Sekarang, coba perhatikan dirimu sendiri. Saat terakhir kali kamu menerima uang, apa yang langsung muncul di pikiranmu? Apakah kamu berpikir bagaimana cara mengembangkannya, atau bagaimana cara menghabiskannya? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa membuka sesuatu yang sangat dalam. Karena disitulah letak perbedaannya. Bukan pada jumlah uang yang kamu terima, tapi pada reaksi pertama yang muncul di dalam dirimu. Jika reaksi itu tidak kamu sadari, maka kamu akan terus mengulang pola yang sama, tanpa pernah benar-benar mengerti kenapa hasilnya tidak berubah. Tapi saat kamu mulai melihatnya, saat kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik layar, disitulah perubahan bisa dimulai. Kalau kamu merasa ini mulai masuk akal, coba tulis di komentar, apakah kamu pernah merasakan pola seperti ini dalam hidupmu? Dan kalau kamu ingin memahami lebih dalam tentang cara kerja pikiran terhadap uang, kamu bisa ikut perjalanan ini bersama dengan subscribe supaya kamu tidak melewatkan pemahaman penting berikutnya. Saat kamu mulai menyadari bahwa setiap kali uang datang, pikiranmu langsung bereaksi, kamu akan melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Reaksi itu bukan hanya tentang keinginan untuk membeli atau menggunakan uang, tapi tentang bagaimana kamu memaknai keberadaan uang itu sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka merasa lebih nyaman saat uang itu hilang dibanding saat uang itu diam. Ini terdengar aneh, tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin kamu pernah merasakannya. Ada rasa gelisah yang halus ketika uang hanya tersimpan, seolah-olah sesuatu harus segera dilakukan.
Inilah yang dalam psikologi bisa disebut sebagai kondisi internal yang tidak selaras. Pikiran sadar mungkin ingin kaya, ingin stabil secara finansial, ingin melihat angka di rekening terus bertambah. Tapi pikiran bawah sadar justru memiliki program yang berbeda. Program yang mengatakan bahwa uang harus bergerak, harus keluar, harus digunakan. Dan konflik inilah yang menciptakan siklus yang berulang tanpa akhir. Kamu bekerja keras, menghasilkan uang, lalu tanpa sadar mengembalikannya keluar lagi. Konsep ini juga pernah disentuh oleh James Allen yang menjelaskan bahwa kehidupan luar seseorang adalah cerminan langsung dari kondisi batinnya. Jika di dalam dirimu ada keyakinan bahwa kamu bukan tipe orang yang menyimpan uang, maka seberapapun besar penghasilanmu, hasil akhirnya akan tetap sama. Uang akan datang dan pergi dengan cara yang hampir tidak kamu sadari. Yang membuat ini semakin kuat adalah pembenaran yang kita buat sendiri. Kita mengatakan bahwa kita pantas menikmati hasil kerja keras, bahwa hidup harus dinikmati, bahwa uang memang untuk digunakan. Semua itu tidak salah. Tapi masalahnya bukan pada tindakan menggunakan uang, melainkan pada ketidakmampuan untuk menahan dorongan itu. Ketika setiap uang yang datang langsung diarahkan untuk keluar, maka tidak ada ruang bagi pertumbuhan. Coba bayangkan dua orang yang menerima jumlah uang yang sama. Orang pertama langsung memikirkan apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dinikmati, atau bahkan apa yang bisa membuatnya merasa lebih baik saat itu juga. Sementara orang kedua memiliki jeda. Sebuah jarak kecil antara menerima uang dan mengambil keputusan. Di dalam jeda itu, ada kesadaran, ada pilihan, dan dari situlah perbedaan hasil mulai terbentuk. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah melatih jeda ini. Mereka hidup dalam reaksi, bukan dalam kesadaran. Setiap uang yang datang langsung memicu tindakan tanpa ruang untuk berpikir. Dan karena itu terjadi berulang-ulang, pola ini semakin kuat, semakin otomatis, semakin sulit untuk diubah. Jika kamu mulai melihat dirimu dalam penjelasan ini, itu bukan sesuatu yang buruk. Justru itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena tanpa kesadaran, tidak ada perubahan. Dan tanpa perubahan di level pikiran, tidak akan ada perubahan di level hasil. Coba perhatikan mulai hari ini. Saat uang masuk, jangan langsung bereaksi. Rasakan dulu dorongan yang muncul, amati tanpa menghakimi, karena disitulah kamu mulai memutus pola lama yang selama ini berjalan tanpa kendali. Kalau kamu masih bersama saya sampai di sini, itu berarti kamu benar-benar ingin memahami ini lebih dalam, dan mungkin kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kamu sadari. Jika kamu merasa bagian ini membuka perspektif baru, kamu juga bisa berbagi di komentar, bagian mana yang paling terasa dekat dengan pengalamanmu. Dan jika kamu ingin terus belajar bagaimana mengubah pola ini secara perlahan, kamu bisa bergabung lebih dalam sebagai member channel, supaya kamu mendapatkan pemahaman yang tidak dibahas secara umum. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, tapi justru menjadi titik balik bagi banyak orang. Jika selama ini kamu hanya menyadari bahwa ada reaksi otomatis setiap kali uang datang, maka langkah berikutnya adalah memahami bagaimana cara mengubahnya tanpa melawan diri sendiri. Karena banyak orang mencoba berubah dengan cara yang salah. Mereka memaksa diri untuk menahan, memaksa diri untuk tidak membelanjakan, memaksa diri untuk menjadi lebih disiplin. Tapi semakin dipaksa, semakin kuat dorongan itu kembali. Disinilah pentingnya pendekatan yang lebih dalam. Seperti yang sering disinggung oleh Joseph Murphy, bahwa pikiran bawah sadar tidak merespon perintah keras, tapi merespon pengulangan dan perasaan. Artinya, kamu tidak bisa mengubah pola hanya dengan logika. Kamu harus mengubah bagaimana perasaanmu terhadap uang saat ia datang. Mulai dari hal yang sangat sederhana, tapi jarang dilakukan. Saat kamu menerima uang, jangan langsung berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, berhenti sejenak dan rasakan bahwa uang itu aman bersamamu. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang, ini adalah pengalaman yang asing. Karena selama ini, uang selalu diikuti dengan tekanan untuk segera digunakan. Dengan melatih perasaan aman ini, kamu mulai mengirim sinyal baru ke pikiran bawah sadarmu, bahwa uang tidak harus langsung pergi, bahwa tidak ada ancaman jika uang itu tetap tinggal, bahwa kamu mampu memegangnya tanpa kehilangan kendali. Ini adalah perubahan kecil, tapi efeknya sangat besar jika dilakukan berulang kali. Langkah berikutnya adalah menciptakan identitas baru,
bukan sekedar orang yang ingin kaya, tapi orang yang secara alami menjaga uang. Identitas ini tidak dibangun dari kata-kata, tapi dari keputusan kecil yang konsisten. Setiap kali kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, kamu sedang memperkuat identitas baru itu. Dan seiring waktu, reaksi otomatis yang lama akan mulai melemah. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka mencari perubahan besar dalam waktu singkat. Padahal yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti mengubah arah kapal, sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya membawa ke tujuan yang berbeda. Kamu juga perlu memahami bahwa tujuan utamanya bukan menahan uang, tapi menciptakan hubungan yang sehat dengan uang. Hubungan di mana kamu tidak merasa tertekan saat memilikinya dan tidak merasa lega saat kehilangannya. Hubungan di mana kamu memiliki kendali, bukan dikendalikan oleh dorongan sesaat. Dan di titik ini, kamu mulai melihat bahwa masalahnya bukan pada uang itu sendiri, tapi pada bagaimana pikiranmu meresponnya. Ketika respon itu berubah, hasilnya pun ikut berubah. Bukan secara instan, tapi secara pasti. Kalau kamu mulai merasa bahwa ini bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang benar-benar bisa kamu terapkan, itu berarti kamu sudah berada di jalur yang berbeda dari kebanyakan orang. Tidak semua orang sampai sejauh ini dalam memahami dirinya sendiri. Jika kamu ingin, coba tulis satu hal kecil yang akan kamu ubah mulai hari ini setiap kali menerima uang. Tidak perlu besar, cukup realistis. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dan kalau kamu ingin terus memperdalam cara membangun pola pikir seperti ini, tetaplah dekat dengan channel ini. Subscribe jika kamu belum, karena ke depan kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana pikiran benar-benar membentuk hasil finansialmu. Sekarang kamu sudah sampai di bagian yang paling penting, bagian yang akan menentukan apakah semua yang kamu dengar hari ini hanya akan menjadi pengetahuan atau benar-benar menjadi perubahan nyata dalam hidupmu. Karena memahami pola saja tidak cukup. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap kembali ke kebiasaan lama. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak benar-benar mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dalam hubungan dengan uang. Setiap kali kamu menerima uang, sebenarnya kamu sedang diberi kesempatan. Bukan hanya kesempatan untuk menggunakan uang itu, tapi kesempatan untuk memperkuat versi dirimu yang baru. Versi yang tidak lagi bereaksi secara otomatis, versi yang memiliki kendali, versi yang tidak merasa gelisah hanya karena uang itu belum digunakan. Dan kesempatan ini datang berulang kali, setiap kali uang masuk ke hidupmu. Masalahnya, jika kamu tidak sadar, kesempatan itu akan lewat begitu saja. Kamu akan kembali ke pola lama, membuat keputusan yang sama, dan kemudian bertanya-tanya kenapa hasilnya tidak pernah berubah. Tapi sekarang kamu sudah melihat polanya. Kamu sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu setiap kali uang datang. Dan kesadaran ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam banyak filosofi kekayaan klasik, termasuk yang sering dibahas oleh Wallace D. Wattles, disebutkan bahwa kekayaan bukan hanya hasil dari tindakan fisik, tapi hasil dari cara berpikir yang konsisten. Artinya, bukan satu keputusan besar yang mengubah segalanya, tapi keputusan-keputusan kecil yang selaras dengan cara berpikir baru. Mulai sekarang, setiap kali kamu menerima uang, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak harus langsung melakukan apa-apa. Kamu tidak harus langsung memutuskan. Kamu bisa diam sejenak, memberi ruang, karena di dalam ruang itulah kamu mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Dan dari situlah hubunganmu dengan uang mulai berubah. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam jumlah uang yang kamu miliki, tapi akan terlihat dalam ketenanganmu, dalam cara kamu membuat keputusan, dalam bagaimana kamu tidak lagi merasa dikejar oleh dorongan untuk segera menghabiskan. Dan dari perubahan internal itulah hasil eksternal akan mulai mengikuti. Jika kamu benar-benar menerapkan ini, dalam beberapa waktu ke depan kamu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Uang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang datang dan pergi tanpa kendali, tapi sesuatu yang bisa kamu arahkan dengan sadar. Dan itulah titik di mana banyak orang akhirnya mulai keluar dari siklus lama yang selama ini menahan mereka. Sekarang, sebelum kamu pergi, saya ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri.
Apakah selama ini kamu benar-benar mengendalikan uangmu atau justru kamu yang dikendalikan oleh reaksimu sendiri? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidupmu. Kalau kamu merasa video ini memberikan perspektif baru, kamu bisa dukung channel ini dengan menjadi member. Dengan begitu, kamu juga ikut membantu agar konten seperti ini bisa terus dibuat dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak pembahasan yang membuka cara berpikirmu tentang uang, pastikan kamu tetap terhubung di sini. Terakhir, tulis di komentar satu kesadaran yang kamu dapatkan hari ini. Karena saat kamu menuliskannya, kamu tidak hanya memahami, tapi juga mulai menginternalisasi perubahan itu. Kita tidak mengubah hidup dalam satu hari, tapi kita bisa mengubah arah dalam satu keputusan. Dan mungkin keputusan itu dimulai dari cara kamu merespon uang mulai hari ini.